Pojok Dolewak. Para bocil agar dibimbing orang tuanya ya, karena dalam video ini mengandung unsur edukasi seksual. Halo babang sperma yang tampan dan berani. Kamu siapa? Aku ovum bang, atau biasa disebut sel telur. Seriusan? Serius atuh babang sperma? Akhirnya. Bang sperma kok kayak terharu gitu? Gimana gak terharu, Neng? Akhir-akhir ini banyak sperma masuk ke lubang yang salah. Lubang yang salah? Maksudnya lubang apaan bang? Lubang pantat, Neng. Hah? Beneran bang? Iya, Neng. Bukannya ketemu sel telur, malah ketemu tinja. Waduh, kok miris banget sih? Iya, Neng. Mereka berjuang sampai mati untuk ketemu sel telur, tapi mereka gak tahu kalau mereka ada di lubang yang salah. Kasian banget para sperma. Sedih memang, Neng. Buat kami para sperma, lebih baik mati terhormat di dalam rahim daripada mati percuma di lubang yang salah. Udah babang sperma, jangan sedih. Kan sekarang udah ketemu sama aku. Iya, Neng. Kita mulai aja proses selanjutnya. Yang nonton udah pada nunggu. Setuju bang. Sini babang sperma masuk ke badan aku, biar kita bisa berubah jadi zigot. Jenggot. Zigot bang, zigot. Jenglot. Si aduh, si abang mah belum jadi manusia aja udah error. Udah cepetan, jadi let's go nggak nih? Jadi atuh, Neng. Meluncur. Sekarang aku udah berubah jadi zigot. Waktunya menuju dinding rahim. Aku nempel di sini aja. Udah waktunya aku berubah jadi embrio. Lah, kok aku kebelah jadi dua? Gua dulu. Enak aja. Gua dulu lah. Ogah, pokoknya gua dulu. Udah, jangan berantem. Lah, kok ada dua sel telurnya, bro? Iya bro, kok bisa? Halo babang sperma. Kaget ya kita ada dua? Iya, Neng. Kok bisa sih? Memang terkadang ovarium atau indung telur ngeluarin dua sel telur sekaligus. Oh gitu. Kalau gitu mah satu sewang aja. Yongkru, bro. Sini babang sperma sekalian, masuk ke badan kita. Meluncur. Proses selanjutnya sama aja kayak cerita sebelumnya ya. Jadi penyebab kembar identik karena satu sel telur dibuahi oleh satu sperma dan zigot membelah menjadi dua embrio. Kalau kembar non identik karena dua sel telur yang dibuahi oleh dua sperma. Itu perbedaannya. Kalau yang kembar siam, gimana sayangku? Untuk kembar siam masih dilakukan penelitian lebih lanjut. Jadi gak berani kita bikinin kontennya fansku tersayang. Oke deh, segitu dulu ya. Terima kasih udah klik video ini. Dan semoga bermanfaat. Bimbingan orang tua, karena video ini mengandung unsur edukasi seksual. Yo, welcome back to Dolewak Animasi. Teman-teman, di zaman yang makin edan ini, ternyata pola pikir manusia pun semakin edan. Saking edannya, ada cowok yang berpikir bisa hamil dan menstruasi. Emangnya bisa? Untuk menjawab pertanyaan ini, mending langsung kita simak aja penjelasan dari Nona Rahim dan Bang Pens ya. Untuk Nona Rahim dan Bang Pens, silahkan kasih paham. Oke, makasih Tak. Jadi gini, untuk menjawab pertanyaan si otak, kalian harus tahu dulu daleman dari rahim yang bisa menyebabkan hamil dan menstruasi. Pertama, ada yang namanya ovarium di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kalau lagi masa subur, ovarium bakal memproduksi ovum atau nama lainnya sel telur. Terus ada tuba falopi, lokasinya di sekitaran sini. Ini tempat ketemuan sel telur sama sperma. Kalau mereka berhasil ketemuan di tuba falopi, mereka bakalan lanjut berbulan madu selama 9 bulan di endometrium yang ada di sekitaran sini. Kalian tahu kan kejadian ini apa namanya?
Bener banget, namanya hamil. Nah, kalau laki-laki tanya aja ke Bang Pens. Bang Pens, giliran kamu yang kasih paham. Siap Nona Rahim. Tadi kan Nona Rahim cerita tentang ovarium. Kalau Bang Pens perhatiin, dia mirip sama testis kepunyaan cowok. Testis tuh apaan Bang Pens? Itu loh 2 buah biji-bijian yang bergelantungan di antara paha cowok. Kalau ovarium menghasilkan sel telur, kalau testis menghasilkan sperma. Tapi organ reproduksi cowok gak ada yang namanya tuba falopi tempat sel telur sama sperma ketemuan. Dan gak ada juga yang namanya endometrium, tempat sel telur sama sperma berbulan madu untuk memulai proses hamil. Jadi kesimpulannya cowok itu ya kagak bisa hamil. Terus kan ada tuh cowok pelangi yang bilang dia hamil. Itu gimana Bang Pens? Cowok pelangi kan biasanya masukin sperma ke lubang yang salah. Jadi spermanya bakalan masuk ke usus tuh. Mending tanya si usus aja. Bantu kasih paham Sus. Gua balik nanya aja, lu pernah denger gak ada manusia yang dilahirin lewat lubang anus? Gak pernah sih Sus. Ya udah, gitu aja dari gua mah. Intinya cowok yang ngaku dirinya hamil, mungkin dia hamil bakteri, tak? Oke, jadi kesimpulannya cowok kagak bisa hamil ya. Terus kalau menstruasi gimana? Proses menstruasi itu terjadi karena hormon estrogen dan hormon progesteron yang kerjaannya mempertebal dinding rahim selama masa subur. Ngapain mereka mempertebal dinding rahim? Supaya sel telur dan sperma bisa bulan madu dengan aman dan tentram di endometrium, tak? Kalau mereka gak jadi bulan madu gimana Him? Ya dindingnya bakal longsor. Proses longsornya itu yang disebut menstruasi. Oh gitu. Kalau cowok gimana Bang Pens? Memang cowok juga punya hormon estrogen sama hormon progesteron. Tapi gak ada tuh mereka mempertebal dinding penis. Selain hormon estrogen dan progesteron, ada gak yang kerjaannya mempertebal dinding penis? Biar ada kejadian menstruasi kayak cewek, Pens. Kagak ada, tak? Lagian ngeri juga kali, tak, kalau gua sampai ngeluarin darah. Iya juga sih. Serem-serem gimana gitu ngebayanginnya. Oke deh, jadi kesimpulannya cowok gak bisa menstruasi apalagi hamil. Segitu dulu ya dari Bang Otak. Terima kasih udah klik video ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa meluruskan apa yang bengkok. Para bocil agar dibimbing orang tuanya ya. Karena dalam video ini mengandung unsur edukasi seksual. Kandung kemih. Oi, kandung kemih. Kenapa, Pens? Gua perhatiin bentuk lu kan mirip rahim. Lu mau gak nambah tugas jadi kayak rahim? Hah? Serius, Pens? Serius lah. Akhirnya Lu kenapa, bro? gua bahagia, Pens. Ada juga organ yang sepemikiran sama gua. Dari episode sebelumnya gua udah nganggap diri gua rahim, tapi malah diketawain sama organ lain. Tenang, bro. Gua gak bakal ngetawain pemikiran lo. Makasih, Pens. Memang cuma elu besti gua. Jadi lu setuju ya dengan ide gua? Setuju banget, Pens. Tapi gimana caranya gua bisa jadi rahim? Tenang, gua bakal minta bantuan yang lain biar fungsi lu bisa kayak rahim. Siap, Pens. Gua ngandelin elu, Pens. Oke, ntar gua kabarin lagi, bro. Siap, my bestie. Woi, biji-bijian. Biji-biji, panggil nama kita yang benar, biar yang nonton tahu siapa kita. Iya, maaf, testis. Ada apa, Pens, manggil kita? Gini, bro, gua mau minta tolong. Bisa gak kalian berdua produksi sel telur? Hah? Seriusan lu, Pens? Serius lah, gua cemburu sama Rahim karena dia bisa menghasilkan sel telur. Tegera, si Bang Pens udah kena doktrin kaum pelangi. Kaget gua juga, bro. Malah pada ngerumpi. Gimana bisa gak? Kagak bisa dan kagak mau. Kok gitu sih? Pens denger ya, tugas kita dari Tuhan menghasilkan sperma, bukan menghasilkan sel telur. Please lah, bro, bantu gua. Dibilangin kagak bisa ya kagak bisa. Lagian gak berani kita mah nantang kodrat Tuhan. Setuju banget gua, bro. Ya udah, gua minta tolong aja sama yang lain. Serah lu ah. Woi, hormon estrogen, hormon progesteron. Hadir Bos Pens. Mana si progesteron? Sorry telat, Bos. Ada yang bisa dibantu, Bos Pens? Kalian berdua dengerin gua baik-baik ya.
Mulai hari ini kalian gua kasih tugas tambahan. Tugas apaan, Bos? Kalian harus mempertebal dinding kandung kemih. Oh, kenapa gitu, Bos? Gua iri sama Rahim. Dia menstruasi tapi kok gua kagak. Ya ampun, Bos. Kagak bisa gitu, Bos Pens. Lah, kenapa gak bisa? Memang iya estrogen bertugas mempertebal dinding rahim, tapi itu khusus buat cewek. Kalau buat cowok tugas estrogennya ningkatin hasrat seksual, Bos. Jadi lu gak mau nih? Gak mau dan gak bisa. Kalau lu gimana progesteron? Ya tugas gua mah membantu produksi sperma, Bos. Jadi ya kagak bisa gua ngelawan kodrat yang udah Tuhan tentuin. Ah, kalian berdua sama aja. Gak ada seru-serunya. Terserah lu aja, Bos. Lagian kita bukan mau seru-seruan, tapi mau ngejaga sistem tubuh sebagaimana mestinya. Berisik ah. Udah sana pergi kalian berdua. Kalau udah gini, satu-satunya harapan gua cuma dia. Tak, oi otak. Napa, Pens? Gua mau minta tolong sama elu sebagai organ pengatur tubuh. Boleh, Pens. Mau minta tolong apaan? Gua pengen bisa menstruasi kayak Rahim, Tak. Bisa gak lu bantu gua? Wah, Kenapa lu ketawa, Sus? lucu aja denger lu pengen menstruasi. Jadi keinget si kandung kemih yang ngerasa kalau dia rahim. Wah, Udah lu diem aja, Sus. Urusan gua kan sama si otak. udah, jangan ribut. Biar gua yang kasih paham, Sus. Iya, Tak. Lanjut aja obrolan sama si Pens, Tak. BTW, kenapa lu pengen bisa menstruasi, Pens? Gua iri sama Rahim, Tak. Dan gua ngerasa gua juga bisa menstruasi. Jawabannya simpel, Pens. Gua gak bisa dan gua gak mau, Pens. Kenapa gitu, Tak? Jawabannya udah jelas. Itu menentang kodrat sang pencipta. Gak habis pikir gua. Kenapa kalian gak bisa ngertiin perasaan gua? Ya lu ngapain juga mikir? Yang tugasnya mikir kan gua yang posisinya di kepala, bukan lu yang ada di antara dua paha. Wah, bisa aja si otak. Diem lu, Sus. Maaf, Pens, maaf. Wah, udah gini aja, Pens. Lu jangan cuma pakai perasaan, tapi pakai juga logika. Jadi lu gak bakal berpikiran yang ribet lagi. Ribet gimana maksud lu, Tak? Gini, doktrin pelangi itu kan bikin dunia pergenderan jadi ribet. Ada biner lah, ada non-biner lah, ada identitas gender, ada ekspresi gender, segala macem lah pokoknya. Apa yang ribet dari doktrin itu, Tak? Ya gimana gak ribet? Gara-gara doktrin begitu, ada cowok ngerasa bisa menstruasi. Ada lagi yang ditanya gendernya apa, dianya malah jawab masih bingung gender dia apa. Ada juga cewek yang dipanggil Mbak malah marah, malah pengennya dipanggil AA. Padahal untuk urusan gender, Tuhan udah atur sesimpel mungkin. Simpel gimana maksud lu? Gini, selama ada belalai di antara paha, ya lu cowok. Kalau ternyata ada bibir di antara paha, ya lu cewek. Sesimpel itu, bro. Gua tuh minta tolong sama lu, bukan mau diceramahin. Terserah gua lah, Pens. Lagian doktrin pelangi makin menyebar. Ya gua juga pengen nyebarin doktrin garis lurus lah. Serah lu mau ngomong apa, gua masih kekeh pengen bisa menstruasi. Ya terserah lu mau nerima atau enggak. Gua juga masih kekeh mau nyebarin doktrin garis lurus. Bung, oi lambung. Apa cerita, Sus? Gua ada cerita lucu, Bung. Cerita apaan tuh, Sus? Si Pens katanya pengen bisa menstruasi kayak cewek, bro. Eta si aduh. Jangan bohong lu, Sus. Serius gua mah, tadi gua denger sendiri. Apa dia gak tahu nasibnya kalau si bos sampai ganti kelamin jadi kelamin cewek? Memangnya gimana nasib dia kalau sampai kejadian gitu, Bung? Ya dia bakal dipotong, terus dibuang jadi seonggok daging gak berguna, Sus. Hah? Serius, Bung? Serius gua mah. Serem amat. Kayaknya dia gak tahu deh, Bung. Oi, lagi ngegosip apaan lu pada? Yang tadi lu obrolin sama si Pens, Tak. Malah digosipin. Abisnya lucu, Tak. Kagak ada lucu-lucunya, Sus, yang begituan mah. Lu gak takut diserang komen bahas yang begituan, Tak?
Mau gimana lagi, Bung? Memang kebenarannya kayak begitu. Lagian gua mah kagak benci ke orangnya, Bung. Tapi gua agak setuju dengan jalan pemikirannya yang melawan kodrat Tuhan. Benar-benar setuju sih gua sama lo. Doain aja, semoga si Pence dan komplotannya bisa kembali ke jalan yang lurus, bra bro sekalian.